and act in a way that pleases God. And how do we do that? The Bible says in Philippians chapter 2, do everything without grumbling and arguing, so that you will be blameless as children of God. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang This di meeting dunia. is being recorded. During this event, you're learning to shine like the stars in the sky. And that means learning to be such faithful, joyful friends of Jesus that your friends and family will want to become friends of Jesus too. We know that you will have a wonderful time together as you memorize Bible verses, learn exciting Bible stories, and put your faith into action. And we want to thank the nearly 50 teachers who prepared songs, Bible stories, crafts, and games for this event. And also thanks to you video editors. You rock. Yes. You are an inspiration to us all. May God pour out his blessings upon you and your families, just as you have poured your heart into this Vacation Bible School program. Parents, grandparents, aunties, and uncles, God has given you a very important job. As it says in Deuteronomy 6, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Haruslah engkau membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. So, dear friends, as we close, we remember these words from 1 Thessalonians. We always thank God for all of you dan menyebut kamu dalam doa kami. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Tuhan memberkati kalian semua. God bless you all. Amen. Halo sobat keren, masih dengan Kak Elo di sini. Masih semangat berpetualang di hari kedua? Coba kita sapa teman-teman kita. Kita lambaikan tangan, katakan hai. Hai. Wah, semangat sekali sobat keren. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Bapak, Ibu, Mama, Papa, juga guru-guru sekolah minggu sudah siap mendampingi anak-anak? Wah, sip, supaya lebih semangat lagi kita berdiri bersama, kita akan menyanyikan pujian. Mari kita bersukaria dengan gerakannya bersama dengan teman-teman kita di GBI Tawangsari. Yuk, semuanya berdiri yuk, semuanya berdiri. Halo adik-adik, hari ini kita mau nyanyi adik-adik. Kita dari gereja mana Ibu? Kita dari Tawangsari. Kok semuanya pada sembunyi? Kenapa ya Ibu? Siap-siap. Kenapa kok sembunyi? Karena nggak ada gerakannya Kak. Lu maju katanya punya nggak ada gerakannya. Ada nggak Kak? Jelas ada dong.
GBI Tawangsari. Nah, adik-adik kita mau lihat nih video arak-arakan semangatnya teman-teman berpetualang bersama Kenzi di seluruh Indonesia. Sudah siap melihatnya? Kita lihat bersama. Wah, keren sekali. Sobat keren di seluruh Indonesia semangat sekali menyambut hari ini. Nah, kita mau beri tepuk tangan buat kita semua yang hari ini masih semangat berpetualang. Yuk kita berdiri, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Wah, lebih keras lagi dong. Wah, keren. Nah, sebelum kita berpetualang bersama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, hari ini yang bertugas adalah teman-teman BPD dari Sumatera bagian tengah. Coba siapa yang mau bantu kakak? Silahkan raise hand. Nanti kakak akan panggil namanya. Kita akan berdoa bersama. Silahkan teman-teman. Kakak akan tunggu sampai teman-teman mengangkat tangan. Dari BPD Sumatera bagian tengah. Wah, pasti anak-anak hebat berani. Nah, ini kakak sudah dapat dari kelas Indria. Ada teman kita. Ada teman kita. Ada teman kita. Siapa ya? Faith Gloria. Faith Gloria bantu kakak untuk berdoa ya. Wah, dari Pratama. Oh, ini yang sudah siap dulu nih. Yang sudah siap dari Madya. Wah, ada Pandau dari Sumbakteng. Siap berdoa Pandau? Wah, keren. Dari Tunas Muda ada teman kita, Michelle. Nah, sudah siap semua? Ada dari Pratama, teman kita Bernike. Silahkan semuanya sikap berdoa. Kita akan tutup mata, lipat tangan. Teman-teman yang sudah muncul di pada layar, silahkan memimpin dalam doa. Amin. Kita tunggu teman-teman yang lain ya, yang belum selesai.
Terima kasih buat teman-teman dari BPD Sumatera bagian tengah. Terima kasih. Nah, saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Hari ini Bu Elo mau minta tolong kepada teman-teman keren kita di BPD Bengkulu. Buat teman-teman yang sudah siap untuk membaca ayat hafalan kita hari ini, silakan mengangkat tangan. Dari Tunas Muda sudah siap. Ada GPI Sinar Kasih, silahkan salah satu berdoa. Silahkan salah satu membaca ayat hafalan. Dari kelas Madya ada Hizkia, silahkan membaca. Dan dari kelas Pratama ada Marvel. Dari Indria ada Keila. Silahkan membaca, yuk. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Oh, masih ada yang belum ya? Kita tunggu dulu ya. Baik, nah terima kasih teman-teman dari Bengkulu. Nah sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan janji kita terhadap kitab suci. Bagaimana sikap yang baik? Semuanya berdiri. Ayo kita berdiri yuk. Kita berdiri, kita letakkan tangan kanan kita pada dada sebelah kiri. Hari ini yang bertugas memimpin untuk membaca janji kitab suci adalah teman-teman kita dari BPD Sulawesi. Ada yang siap? Boleh angkat tangan, bantu kakak untuk membaca janji kitab suci. Nah, itu sudah ada yang siap. Dari kelas Indria. Dari kelas Indria ada fight again. Dari kelas Pratama Dwi Raya. Dari kelas Madya Gerar bisa berdiri bantu kakak untuk baca kitab suci. Nah, oke. Kemudian dari Tunas Muda ada, dari Indria ada Andika dari Sulawesi Utara. Nah, boleh baca ya, pimpin baca. Dari Tunas Muda sudah siap semua teman-teman? Tangan kanan kita taruh di dada sebelah kiri. Dari Tunas Muda kita baca, silahkan
menyalakan audio yang akan membaca dan kita akan baca janji kitab suci yang ada pada layar. Kita sama-sama. Ada dari Sulawesi Utara. Siapa yaitu? Riki. Boleh berdiri atau sama-sama? Semua teman-teman berdiri yuk. Kita berdiri. Oke, semua sudah siap ya? Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janji kitab Baik, terima kasih semua teman-teman dari BPD Sulawesi. Kalian keren karena hari ini sudah bantu kakak untuk membaca janji kitab suci. Nah, sobat keren jangan duduk dulu. Kita akan menyanyi sama-sama lagu tema kita, Keren di Tangan Tuhan. Yuk! Walau ku lemah,
sahabat keren, hari ini kita mau lihat lagi petualangan Kenzi dengan teman-teman. Kalau kemarin Eka Vira sudah pemberani karena pertolongan Tuhan, sekarang apa lagi ya? Yuk kita langsung saksikan bersama petualangan Kenzi dan teman-teman. Setelah badannya mendapat energi, Keren harus segera mencari jalan keluar dari hutan belantara. Tapi bagaimana caranya? Tantangan apa lagi ya yang harus mereka hadapi kali ini? Halo sahabat keren. Hai, sahabat keren. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi dalam pertemuan keren hari yang kedua. Nah, ingat ya, hari kemarin teman-teman keren sudah mendapatkan energi dari buah-buahan yang sudah kita makan. Yes. Nah, KR Langga di sini berharap kalian semua sudah makan ya. Sudah bukan? Harusnya sudah dong. Sebelum kita melanjutkan pertualangan, kita akan senam bersama-sama. Senam panca indera, siap ya teman-teman? Kak Nita, Kak Eka Vira, Kak Kenzi. Nah, sebelum kita mulai, kita akan pemanasan terlebih dahulu. Harus serius, tidak boleh salah. Siap ya? Siap. Jika Kak Erlangga mengatakan kepala, berarti sentuh kepalanya dulu. Kalau Kak Erlangga berbicara kaki, berarti kaki. Ikuti Kak Erlangga. Teman-teman kan juga. Oke ya, kita mulai ya. Harus benar. Siap? 3, 2, 1. Pundak. Loh, Kak Kenzi kok pundak kan di sini? Oh, bukan di sini. Kalau ini kan mata. Ya. Salah ya. Gimana sih? Yuk, terus sekali lagi harus benar. Oke. Iya, harus benar ya, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Hidung. Loh, kok salah lagi? Nah, hidung. Sekali lagi, yuk. 3, 2, 1. Mulut. Betul semua. Asik. Coba dilihat teman-teman. Wah, mantap. Kalau begitu, kita akan mulai nyanyi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi ikuti gerakan KR Langga supaya kita semangat di hari yang kedua ini. Oke ya? Oke, kita akan mulai musik. Ayo, ikuti ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Oke, kita ulangi dari awal lagi. Siap ya? Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Ya, mari teman berdiri semua. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Yeay, kita sudah senam panca indera. Semangat ya untuk hari yang kedua ini. Aku sudah Enak, semangat. kan? Oke, kalau gitu Wah, sahabat keren sudah semangat kan? Nah, yuk sekarang kita lanjutkan petualangan hari ini. Tetetetet.
Kak, itu suara apa itu? Aku takut. Entah Erlangga, aku juga belum tahu. Ih, kok serem gitu? Sepertinya itu hewan buas. Kan ini kita berada di hutan belantara. Pasti banyak hewan buasnya. Ayo kita harus cari jalan keluar. Oke deh. Keren segera pergi. Berjalan mengikuti jalan setapak. Mereka berusaha menjauhi sumber suara yang mirip hewan buas itu. Perlahan tapi pasti, Keren melewati jalan setapak itu. Terkadang jalannya rata, tapi ada juga jalan yang menanjak dan menurun. 1 jam kemudian, tibalah mereka di sebuah persimpangan jalan. Persimpangan jalan. Iya nih. Dan mana yang harus kita pilih? Wah, baik jalan kiri maupun kanan sama-sama berbahaya. Mana ini? Sebelah kiri sungai besar ada buayanya. Sedangkan yang kanan tebing jurang yang curam. Jalannya sempit lagi. Iya, Tanahnya kelihatan rapuh. Teman-teman gimana? Aku bingung. Aduh, aku juga bingung nih. Sahabat keren, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan ya? Oh iya, kita belajar bagaimana Iya dong Kak, kita harus terus belajar supaya bisa mendapatkan jalan keluar. Sahabat keren, mari kita belajar. Pasti banyak hal yang bisa kita pelajari di hari yang kedua ini. Oke, aku siap. Sepertinya memang kita perlu belajar. Iya. Iya kan, Kenzi? Iya. Oke, kita belajar ya. Oke, yuk. Nah, sahabat keren yang ada di rumah, di hari yang kedua, Keren menghadapi kesulitan yang lain. Mereka ada di persimpangan jalan. Keduanya sama-sama berbahaya. Apa ya yang sebaiknya Keren lakukan? Kita belajar dulu ya melalui cerita Alkitab di kelas masing-masing. Sampai bertemu. Halo adik-adik, gimana tokoh keren kita hari ini? Keren sekali kan? Wah, siapa yang hari ini tadi masuk roomnya itu tepat waktu? Ayo, raise hand, ayo kasih tak pencet tombolnya. Luar biasa, tepuk tangan semua adik-adik. Wah, semua mantap. Hari kedua kalian semakin semangat ya. Nah, puji Tuhan tadi semuanya tokoh keren kita sudah membuka ya. Pasti kalian lebih semangat ya. Oh iya, Kak Raka, Kak Yeyen di mana? Yuk kita panggil Halo Kak Kristi. Halo. Loh, Kak Yeyennya di mana Kak Raka? Wah, Kak Yeyen di mana ya? Kak Yeyen, ayo kita Coba panggil sahabat keren. Kak. Bantu panggil Kak Yeyen yuk. Adik-adik
Adik-adik Kak kita bantu aja Yeyen. Kak Yeyen. Kak Gimana Kak Yeyen. Yeyen? Hai, aku di sini teman-teman. Wah, luar biasa. Semua sehat ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita Alkitab ya, yang akan dibawakan oleh kakak kita yang keren luar biasa. Betul ya Kak Raka ya? Betul Kak Christine. Adik-adik sudah nggak sabar kan untuk melihat gimana sih cerita Alkitab hari ini? Yuk kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Valen. Yo, luar biasa. Tepuk tangan adik-adik. Dengarkan semua ya. Shalom teman-teman semua, teman-teman keren yang di rumah. Oh iya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan lah. Yuk kita perkenalan dulu ya kita. Kakak bernama Kak Valen. Teman-teman juga boleh memanggil kakak dengan nama Kak Gio. Oke, kita udah berkenalan nih. Yuk kita lanjut cerita Alkitab. Nah, siapa di sini yang masih ingat cerita kemarin? Hebat semua. Beda, siapa takut? Semoga di sini teman-teman tidak ada yang takut ya. Nah, sekarang kita mau belajar nih dengan judul Sulit Tanpamu. Ya, tanpamu. Mu di sini adalah Allah kita. Nah, kita mau belajar dari tokoh yang sama ya, tokoh Daniel. Tepatnya di Daniel pasal yang kedua. Ada apa sih dengan Daniel? Yuk, kita sama-sama berpetualang bersama Daniel. Jadi gini teman-teman, awalnya raja, yaitu Raja Nebukadnezar, bermimpi. Ia gelisah sekali. Ia gelisah karena ia tidak mengetahui artinya. Maka dari itu, raja meminta orang-orang bijaksana, juga orang kasdim, untuk mengartikan mimpi tersebut. Namun bukan hanya mimpinya, tetapi raja juga meminta untuk orang-orang bijaksana dan orang kasdim memberitahu juga untuk mimpi tersebut. Mimpi apa sih raja? Wah, itu sangat sulit ya. Maka dari itu, saking sulitnya, orang-orang bijaksana juga orang kasdim terancam untuk dibunuh karena mereka tidak mampu untuk mengartikan mimpi, juga mengetahui, memberitahu mimpi apa yang raja mimpikan. Nah, bukan hanya sampai di situ ya teman-teman. Daniel pun terancam untuk dibunuh karena Daniel tergolong orang-orang bijaksana. Daniel meminta pertolongan kepada Tuhan supaya mimpi dan maknanya diberitahukan Tuhan Allah kepada Daniel. Dan di pasal 2 ini membuktikan bahwa kuasa Allah melebihi kuasa Allah-Allah lain. Bagaimana tidak teman-teman? Allah mampu mengetahui mimpi dan makna yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Allah memberitahukannya kepada Daniel. Luar biasa sekali Allah kita ya. Tepuk tangan dulu. Daniel memang sungguh tidak bisa untuk mengetahui arti dan mimpinya. Tapi tadi teman-teman, Allah yang memberitahukannya kepada Daniel supaya Daniel memberitahukannya kepada Raja Nebukadnezar. Nah teman-teman, ada yang penasaran gak nih apa sih mimpi Raja Nebukadnezar itu? Jadi gini teman-teman, mimpi Raja Nebukadnezar itu adalah Raja Nebukadnezar melihat patung yang sangat besar sekali, dan patung itu berkilauan. Patung itu kepalanya terbuat dari emas. Wah, luar biasa ya. Dan dada juga lengannya terbuat dari perak. Lalu perutnya terbuat dari tembaga, juga pinggangnya terbuat dari tembaga. Tidak sampai di situ saja, pahanya itu loh kuat sekali. Ternyata pahanya terbuat dari besi teman-teman.
namun hanya sebelah saja. Yang sebelah lagi bahannya terbuat dari tanah liat. Lalu lanjut Daniel, patung yang keren, yang besar, yang berkilau itu tiba-tiba terkena sebuah batu, namun bukan batu dari perbuatan tangan manusia. Nah, ngomong-ngomong soal kehebatan Allah terhadap Daniel, bagaimana Allah menolong Daniel di situasi yang sulit? Allah menjawab doa dan permohonan Daniel sehingga Daniel dapat mengetahui mimpi dan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Wah, keren sekali Allah kita ya. Karena teman-teman, itu bukanlah hal yang mudah dan tidak bisa diketahui oleh manusia manapun. Bagaimana Allah menolong Daniel dalam situasi yang sulit? Setelah pertama tadi Allah menolong Daniel dengan menjawab doa Daniel. Yang kedua, Allah mengangkat jabatan Daniel menjadi kepala kasdim dan menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Wah, luar biasa sekali ya. Yang tadinya Daniel mau dibunuh, sekarang Daniel diangkat menjadi kepala kasdim. Luar biasa sekali. Rupanya hal ini telah direncanakan Allah untuk suatu tujuan yang lebih panjang lagi, yang pastinya untuk kebaikan Daniel dan kebaikan semuanya ya. Nah, pada akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Daniel adalah Allah yang maha kuasa. Namun tidak hanya di situ, Allah Daniel, Allah kita ditambahkan dalam daftar Allah di dalam kehidupan Raja Nebukadnezar. Namun satu lagi teman-teman, kepercayaan Raja Nebukadnezar terhadap Allah tidak membuat Allah menjadi satu-satunya Allah yang dipercaya Raja Nebukadnezar. Hanya tadi Allah ditambahkan di dalam catatan nama Allah-Allah dalam kehidupan Raja Nebukadnezar. Nah, yang penting pada hari ini yang kita ketahui adalah Allah menolong Daniel dalam kesulitan yang dialami, karena Allah adalah Allah yang luar biasa untuk kita, untuk kak saya, untuk teman-teman semua yang di rumah, juga untuk kita semua orang yang percaya. Keren sekali ya Allah kita. Tepuk tangan dulu. Yeay, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan cerita Alkitab hari kedua tentang Daniel dan mimpi Raja Nebukadnezar. Jangan lupa ya teman-teman juga menyimak cerita Alkitab pada hari selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ternyata cerita Alkitabnya tidak kalah keren. Dan ternyata ceritanya masih melanjutkan tentang tokoh Daniel. Luar biasa sekali tokoh Daniel ini. Benar nggak Kak Yeyen? Sekarang Kak Christine mau menanyakan pada adik-adik, apakah tadi adik-adik menyimak dari cerita Alkitab? Ayo angkat tangan yang menyimak. Ayo, siapa yang menyimak tadi, yang perhatikan cerita Alkitab dari Kak Valen? Oh, luar biasa. Pasti nanti kalau diberi pertanyaan, adik-adik akan bisa menjawab dengan baik. Betul ya Kak Yeyen ya? Betul banget Kak, kalau udah nyimak pasti bisa jawab. Ayo kita lihat pertanyaan berikut ini ya adik-adik. Ada waktunya loh, jadi jangan lama-lama, segera dijawab kalau pertanyaannya muncul. Silahkan Kak Olin. Nah, pertanyaannya sudah muncul kan? Ayo segera jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang Daniel lakukan saat dia menghadapi tantangan atau masalah? Ayo, segera. Pertanyaan yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, apakah yang akan kamu lakukan jika kamu menghadapi kesulitan atau tantangan? Wah, keren. Pasti kalian anak-anak yang keren bisa menjawab ya.
Pertanyaan ketiga, ketika adik-adik mengetahui ada teman yang sedang menghadapi masalah, sebagai anak Tuhan, apa yang akan kalian lakukan? Wah, luar biasa. Ayo segera, ayo. Waktunya berapa menit, Kak Yeyen? Nggak lama loh Kak Christine, cuman sekitar 2 menit aja. Tapi ya, Kak Christine sama Kak Raka, coba lihat deh, adik-adik ini TOP-BGT banget ya. Lihat nih jawaban mereka, Kak Raka. Luar biasa jawaban mereka. Wow. Ya Kak, keren. Memang sahabat keren ini ya. Wow. Kak Raka Ayo bisa yang benar. jelasin Kak, yang nomor 3 gimana itu Kak? Nomor 3, ayo segera jawab ketika adik-adik mengetahui ada teman yang sedang menghadapi masalah sebagai anak Tuhan, apa yang akan kamu lakukan? Ayo. Bisa lebih dari 1 loh itu Kak, jawabannya. Ya, Silakan lebih dipilih dari adik-adik. Oh iya, Bisa betul. lebih dari 1. Iya, betul. Keren banget. Keren banget loh. Wow, Mantap. mantap. Berarti tadi adik-adik mendengarkan ya Kak Raka, Kak Yeyen. Wah, mereka dong. perhatian luar biasa ya. Mereka semangat loh Kak mengikuti SIL hari ini. Ya, oke, baiklah. Adik-adik, poolingnya kayaknya tutup ya. Nah, Kak Raka, adik-adik sekalian, kita mau dengar nih, ada yang Kak Raka mau sampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan Kak Raka. Nah, sahabat keren yang di rumah, apakah kalian pernah mengalami kondisi yang sama dengan Daniel dan teman-temannya? Yaitu menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, gitu ya. Bagaimana respon kalian? Nah, bisa saja respon kita berbeda-beda ya. Tapi yang paling penting sebagai anak-anak Tuhan adalah sahabat keren semuanya mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan ya dalam setiap tindakan atau keputusan yang akan kalian ambil gitu ya. Sama seperti Daniel ya. Daniel dan kawan-kawannya melalui cerita Alkitab tadi sudah memberikan teladan yang sangat baik ya, bahwa kesulitan apapun yang dihadapi, Daniel tetap mengandalkan Allah gitu ya. Daniel tahu bahwa Tuhan Allah yang disembahnya adalah satu-satunya penolong. Karena itulah Daniel selalu berdoa dengan setia kepada Allah. Gitu Kak Yayan, Kak Christine. Betul sekali Kak Raka. Kita harus mengandalkan Tuhan Allah seperti Daniel. Nah, setelah mendengar cerita Alkitab, Kak Yeyen nampaknya mau mengajak adik-adik keren nih untuk menghafal ayat hafalan hari ini. Kira-kira apa ya Kak Yeyen? Ayo Kak Yeyen. Oke, terima kasih Kak Christine sama Kak Raka. Adik-adik, hari ini ya kita bersyukur karena ayat hafalan kita lebih pendek dari yang kemarin loh. Nah, karena itu Kak Yeyen akan memberikan 3 gerakan yang sangat mudah yang dapat diingat oleh adik-adik. Pertama ini, kalau ada kata pertolongan, adik-adik bisa seperti berjabat tangan gini ya, pertolongan ya. Oke, coba Kak. Oke, pinter banget tuh yang di Sulawesi Utara sudah melakukan. Kemudian kalau ada kata dalam nama Tuhan, bikin tangan seperti ini, seperti berdoa gitu ya. Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu di mana ya? Di atas gitu ya. Oke, bisa ya? Cuman 3 aja loh gerakannya. Kita hari ini akan menghafal ayat dari Mazmur pasal 124 ayat 8. Bunyinya begini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita pakai gerakan ya. Oke, sudah siap semuanya? Yes. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bisa? Sekali lagi ya. Oke. Pertolongan kita adalah
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Keren banget. Aduh, senang sekali lihat adik-adik ini ya. Nanti dihafalkan ya, lalu kalian pasti bisa mendapat stiker di tantangan yang pertama. Tempel langsung nanti sama mama papa ya. Oke, silakan Kak Christine. Ya, luar biasa ya, adik-adik sudah bisa menghafalkan ayat hafalan hari ini. Nah, cerita Alkitab sudah, ayat hafalan juga sudah. Nah, saatnya kita akan menyelesaikan hasil karya yang kemarin sudah kalian buat, yaitu apa? Banting flag. Ya, siapa yang kemarin sudah selesai di hari pertama? Kita akan melanjutkan di hari yang kedua. Gimana sih cara-caranya di hari kedua ini? Yuk kita perhatikan tutorialnya ya. Perhatikan adik-adik. Teman-teman kalian udah datang. Selamat sore teman-teman. Sudah siap untuk melanjutkan hastakarya kita hari ini? Sama, Kak Magda juga udah siap banget untuk menemani kalian. So let's go. Lupa. Sebelumnya aku mau lihat dulu dong hasil pekerjaan kalian kemarin bersama Kak Sylvia. Wah, bagus-bagus banget. Good job guys. Kalian semua keren-keren. Nah, hari ini kita akan melanjutkan proyek hasil karya kita, banting flag ya. Kalian udah siap? Untuk hari ini kita akan memerlukan gunting, lem, penggaris, jangka, pena warna-warni atau spidol warna-warni, penjepit kertas, isolasi, staples, kertas origami yang sudah kalian dapat dari goodie bag, art paper, dan foto kalian. Nah, hari ini kita akan melanjutkan membuat 2 banting flag selanjutnya. Terus kita juga akan sama-sama bikin hiasan paper craft dari kertas origami. Sekarang kita tempel foto kita dulu ya. Ini Kak Magda pakai foto yang pas kemarin aku jalan-jalan. Teman-teman jangan lupa pakai masker ya kalau kemana-mana. Sekarang kita mau tempel di flag yang keempat. Kita kasih lem secukupnya. Terus kita tempel di bagian tengah. Teman-teman juga bisa menghias dengan stiker yang sudah kalian dapat. Jadi deh. Sekarang kita jepit di flag nomor 4 di sebelah flag yang terakhir kalian buat kemarin. Oh ya, masih inget nggak tadi Kak Gio cerita tentang apa? Wah, keren masih ingat. Allah kita luar biasa ya teman-teman. Allah memberikan Daniel kemampuan untuk bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar dan menyelamatkan Daniel dari ancaman hukuman mati. Sehingga Daniel bisa menceritakan tentang kebesaran Allah kepada Raja Nebukadnezar. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Selama kita hidup, Tuhan Yesus telah banyak sekali melakukan hal-hal yang luar biasa. Hari ini, Kak Magda akan mengajak teman-teman untuk menuliskan 3 saja kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan menuliskannya di flag yang kelima. Nanti kita taruh di sebelah flag yang ada foto kitanya. Kita bikin frame-nya dulu ya. Kita ukur 1,5 cm dari kanan dan kiri. Lalu dari atas dan bawah 1,5 cm juga.
Kita garis tipis-tipis supaya nanti mudah saat menghapus. Ya, ini deh frame-nya. Nah, sekarang Kak Magda akan bikin garis bantu supaya nanti tulisannya lebih rapi. Kita buat jarak 1 cm 1 cm. Kita garis tipis-tipis. Sekarang kita tulis kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi deh, sekarang kita hapus garis bantunya. Setelah jadi, kita jepit di sebelah flag yang ada foto kita tadi. Teman-teman, kita bangga ya punya Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu ada buat kita di saat senang maupun sedih. Wah, Tuhan Yesus is the best. Sesuai janji Kak Magda tadi, hari ini kita akan sama-sama membuat hiasan paper craft dari kertas origami. Nanti hasilnya akan kita pakai untuk menghias banting flag kita. Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita akan membuat bintang. Kita ambil satu kertas origami. Kita bagi jadi 4 supaya bintangnya tidak terlalu besar. Hati-hati saat memakai cutter atau gunting ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat bintangnya. Pertama-tama, ambil selembar kertas berbentuk bujur sangkar. Lalu kita akan lipat menjadi seperti ini. Sesudah seperti ini, kita lipat di bagian ujungnya. Kita beri penanda. Kita buka, lalu ambil sudutnya, lipat ke atas,
kita tandai juga. Nah, sudah seperti ini. Pasti di kertas kalian sudah ada simbol X seperti ini. Lalu sudut yang atas kita lipat pas di tengah huruf X-nya. Setelah itu kita lipat sehingga menjadi seperti ini. Sudah jadi seperti ini belum? Sip kalau udah. Sekarang bagian sebelahnya kita lipat juga sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita lipat jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal bagian akhirnya nih. Kalau sudah jadi seperti ini, kita buka lipatannya. Ada garisnya kan? Garis itu yang kita gunting. Jadi bintang nggak ya? Yeay! Jadi bintangnya. Teman-teman bisa? Pasti bisa. Yang kedua, kita akan membuat seekor kupu-kupu. Pertama, kita memerlukan jangka. Kalau nggak punya jangka, kalian bisa pakai benda-benda bulat yang ada di rumah kalian. Di sini, Kak Magda akan mengukur jari-jari dari lingkarannya 2,5 cm. Lalu kita akan gambar di sini. Yang kedua, diameternya 3,5 cm. Kita ambil warna lain supaya kupu-kupunya warna-warni. Setelah itu kita potong menjadi bentuk lingkaran yang sempurna. Nah, setelah itu kita ambil satu buah lingkaran, kita lipat menjadi 2. Nah, sesudah seperti ini, kita satukan ujung-ujungnya, lalu kita staples pas di tengah. Setelah seperti ini, kita buka pelan-pelan. Jadi deh kupu-kupunya. Nah, kalau sudah jadi, sekarang kita akan menghias hasta-karya kita dengan paper craft tadi. Di sini Kak Magda memakai double tape. Teman-teman di rumah bisa pakai double tape atau bisa pakai lem ya. Kalian bisa tempel di banting flag kalian. Wow,
sudah jadi seperti ini teman-teman. Kak Magda penasaran besok jadi seperti apa ya? Pasti keren banget. Teman-teman, kita harus selalu ingat dan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu baik untuk kita. Sampai jumpa besok teman-teman. Dah. Wah, Wah, tadi keren sekali ya Kak Christine dan Kak Yeyen hastakaryanya tadi. Gimana menurut Kak Yeyen? iya, tadi aja saya sampai terkesima lihat Kak Magda menjelaskan dengan detail. Wow, semoga adik-adik semua bisa mengikutinya ya dan bisa menyelesaikannya dengan baik pada hari yang kedua ini. Kak, sepertinya tadi itu mungkin masih ada adik-adik yang bingung tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita lemparkan di polling tadi itu loh, Kak Raka, Kak Christine. Bisa dijelasin sebentar lagi nggak, Kak? Supaya setiap yang kita pelajari pada hari ini sungguh-sungguh dapat dimengerti oleh adik-adik semua. Sehingga adik-adik bisa langsung segera melakukannya ketika mereka menghadapi sesuatu atau tantangan. Oh Silakan, Kak iya Kak, Raka. ini kan belum dibahas ya. Boleh yuk Kak, kita bahas sebentar. Tadi kelupaan ya. Yuk Kak, Silakan, kita Kak. lihat dulu hasil jawaban sahabat keren ya. Oh iya Kak. Oh, mari kita lihat ya. Nah, nomor 1, apa yang Daniel lakukan saat ia menghadapi tantangan atau masalah? Pertama yang dia lakukan, berdoa. Wah, keren sekali. Memang ya adik-adik, kita harus mengandalkan Keren. Tuhan dan berdoa. Yang kedua Kak. Ayo. Ya. Yang kedua saya Kak bacakan Kakak. ya. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah yang akan kamu lakukan jika kamu menghadapi kesulitan atau tantangan? Ini multiple choice ya, sahabat keren ya, boleh memilih lebih dari satu, gitu ya. Ini sahabat keren banyak yang menjawab selalu berdoa kepada Tuhan. Wow, keren. Kemudian menceritakannya pada orang tua atau guru sekolah minggu supaya ikut didoakan ya. Wah, keren juga ini Kak. Mantap-mantap sahabat keren. Hebat semuanya Kak. Wow, keren. Nah, ini yang lebih seru lagi nih, pertanyaan nomor 3. Ini adik-adik berkaitan untuk tantangan kita semua. Bukan hanya kakak-kakak, Kak Yeyen, Kak Raka, dan Kak Christine, tapi adik-adik semua pun bisa melakukannya. Tapi terus mengandalkan kekuatan yang Allah berikan ya. Nah, pertanyaannya begini. Ketika adik-adik mengetahui ada teman yang sedang menghadapi masalah, misalnya mereka sedang sedih, mereka mungkin menangis, lalu adik-adik misalnya tahu, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu pilihan jawabannya itu juga multiple ya, banyak gitu ya. Adik-adik bisa memilih salah satu. Tetapi Kak Yeyen akan memberitahukan yang tepat untuk kita lakukan itu yang mana. Oke. Mendengarkan ceritanya, lalu menawarkan kepada dia apakah dia mau didoakan. Kak Yeyen, aku kan nggak bisa berdoa panjang-panjang kayak Pak Pendeta sama kakak sekolah minggu. Gimana dong? Jangan khawatir adik-adik keren. Kalian bisa berdoa begini. Tuhan Yesus, misalnya temanmu si Siti yang sedang sedih. Tuhan Yesus, tolonglah si Siti supaya dia dapat menyelesaikan apa yang sedang menjadi masalah yang dia hadapi. Jangan lupa ya, di belakangnya diberikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenapa dalam nama Tuhan Yesus, Kak Yeyen? Karena nama itu powerful banget. Penuh kuasa. Jadi adik-adik pun bisa seperti itu ya, dalam nama Tuhan Yesus. Terus ada lagi nih, menceritakan pertolongan Tuhan pertolongan Allah yang pernah kamu alami kepadanya. Iya, jadi misalnya si Siti ini takut nggak bisa menyelesaikan ulangan misalnya. Terus kamu dengar nih dia sedih, lalu kamu bilang, Siti, kamu berdoa deh kepada Tuhan supaya Tuhan menolong. Aku pernah loh seperti itu, seperti kamu. Aku pernah takut juga. Lalu aku berdoa kepada Tuhan Yesus dan aku besoknya bisa mengerjakan apa yang ditampilkan di ulangan. Tapi ya aku belajar juga sih Siti. Kalau aku nggak belajar ya aku nggak bisa dong. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama seperti aku. Gitu ya teman-teman keren.
Oke, gimana selanjutnya Kak Raka? Nah, terima kasih Kak Yuyen dan Kak Christine. Tadi kan barusan kita mendengarkan panduan membuat hastakarya dari Kak Magda ya. Kakak-kakak di sini mau tahu dong, mau lihat dong gimana hasil karya hastakaryanya sahabat keren. Boleh diangkat dulu dong, ditunjukkan dong. Sudah jadi Oh, seberapa banyak ya? ayo Ayo coba adik-adik ditunjukkan dulu ditunjukkan dong, boleh dong. hastakarya yang kemarin. Ayo, Iya, yang kemarin sama seberapapun hari ya. ini. Seberapapun yang ada ditunjukkan dulu nggak apa-apa. Jangan malu, jangan takut, oke? Wah, Diangkat Kak, itu saja, ditunjukkan. ada Gerard tuh dari DKI Jaya Banten tuh. Tadi dia angkat tuh yang dikerjakan. Keren. Mantap, Siapa lagi mantap. nih? Siapa lagi nih? Yang lain yuk, Oh, yang yang lain. lain. Oh, sedang ini dari Kalvari Medan. Wah, keren Wah, banget. Iya, keren, dari Kalvari keren. keren. Wow, wow. Wow, adik-adik yang lain juga. Dari Arinta, DPD Keduk. Wow, Keren Rakel. sekali. Jatim satu juga Wow, keren. Wah, keren banget ya. ya. Wah, Wah, Arinta. Wah, Arinta juga keren. ada yang sedang dengan antusias mengerjakan loh kakak-kakak. Baiklah, Iya, adik-adik keren. jangan khawatir, kalian masih tetap bisa mengerjakannya sepanjang hari ini bersama dengan orang tuamu nanti. Kita akan lanjutkan untuk dengarkan cerita teladan berikut ini ya adik-adik. Mari kita simak dengan fokus supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita teladani dari cerita berikut ini. Ada adik-adik yang cakep dan cantik. Bagaimana? Masih seru berpetualang dengan Kenzi dan teman-teman di hari yang kedua? Oke, senang sekali sore hari ini Kak Lina dapat bertemu dengan kalian dan berpetualang bersama-sama dengan Kenzi. Bagaimana dengan cerita Alkitab yang tadi sudah didengar? Bagaimana dengan hastakarya yang tadi sudah dibuat? Mana coba Kak Lina mau lihat? Oh, iya. Bagus sekali. Sudah hampir jadi. Pasti besok sudah selesai. Oke, sore hari ini Kak Lina punya cerita teladan untuk adik-adik yang ada di rumah. Sudah siap mendengarkan? Oke, sebelum Kak Lina cerita, Kak Lina punya satu pertanyaan buat kalian semua. Ada yang tahu apa tidak arti dari yatim piatu? Ada yang tahu? Ya, yatim piatu adalah seorang anak yang sudah tidak punya ayah dan sudah tidak punya ibu. Oke, pada waktu tahun 1900 di Inggris, ada yang pernah ke Inggris? Nah, di sana banyak sekali anak-anak yang menjadi yatim piatu. Mereka terlantar. Nah, tapi di sana ada seorang pendeta. Pendeta itu bernama George Muller. Pendeta George Muller bersama dengan istrinya merasa kasihan. Mereka sedih melihat anak-anak yang terlantar itu. Kemudian pendeta Muller bersama dengan istrinya punya kesepakatan bahwa mereka mau melayani anak-anak tersebut. Nah, pendeta Muller dan istrinya bukan orang yang kaya, mereka orang yang biasa-biasa saja. Awalnya mereka merawat 30 anak, kemudian menjadi 100 anak, kemudian menjadi 300 anak, dan akhirnya menjadi 2.000 anak. Kira-kira butuh biaya yang besar nggak ya? Pasti. Tetapi pendeta Muller tidak pernah meminta-minta sumbangan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Lalu dari mana pendeta Muller dapat semua biaya tersebut? Pendeta Muller mempunyai iman dan keyakinan bahwa Tuhan yang sudah memulai pelayanan mereka dan Tuhan juga yang akan menolong pelayanan pendeta Muller bersama dengan istrinya. Nah, pada suatu kali
Pada waktu pagi saat anak-anak mau sarapan, ketika mereka sampai di meja makan, yang mereka lihat hanya meja dengan piring-piring yang kosong. Tidak ada makanannya. Ketika mereka melihat hal itu, anak-anak kemudian berkata, "Aduh, tidak ada sarapan. Aduh, piringnya kosong. Aku mau makan apa ini?" Mendengar anak-anak tersebut, Pendeta Muller datang mendekati dan mengajak mereka untuk duduk. "Mari anak-anakku, duduk bersama dengan Pak Pendeta di sini. Mari kita berdoa." Pendeta Muller mengajak anak-anak itu berdoa. Apa isi doanya? Pendeta Muller berdoa seperti ini. "Tuhan, berikanlah kami hari ini makanan yang akan kami makan. Amin." Setelah mereka berkata amin dan membuka mata, tiba-tiba ada suara. Suara orang mengetuk pintu. Kira-kira ada tamu siapa ya? Pendeta Muller membuka pintu, kemudian ternyata di depan pintu ada seorang tukang roti. Tukang roti itu ketika bertemu dengan Pak Pendeta kemudian berkata seperti ini. "Pak Pendeta, tadi malam saya tidak bisa tidur. Saya kepikiran Pak Pendeta. Saya mikir Pak Pendeta sarapan apa pagi ini. Tuhan menggerakkan saya untuk membuat roti dan memberikannya kepada Pak Pendeta. Saya bangun jam 2 pagi loh Pak Pendeta. Ini rotinya." Sambil menyerahkan roti, kemudian dia pergi dan mengucapkan salam kepada Pak Pendeta itu. Kemudian Pak Pendeta berikan roti itu kepada anak-anak. "Ini rotinya bisa kita pakai buat sarapan. Jangan lupa bersyukur ya." Ketika mereka baru mau makan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu lagi. Kira-kira kali ini siapa yang datang ya? Ketika Pak Pendeta Muller membuka pintu, ternyata di sana ada seorang tukang susu. Tukang susu itu berkata kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, keretaku rodanya patah di depan. Jadi saya mau menurunkan kaleng-kaleng susu untuk saya berikan kepada Pak Pendeta. Nanti kalau keretanya sudah ringan, saya bisa membetulkan rodanya lagi." Dia bilang begitu kepada Pak Pendeta. Kemudian dia memberikan susu tersebut untuk dinikmati oleh anak-anak. Pagi hari itu mereka sarapan sepotong roti dan segelas susu. Dari mana datangnya berkat ini? Berkat ini datangnya dari Tuhan. Nah, Pendeta Muller bersama dengan istrinya sering mengalami kesulitan-kesulitan ketika mereka melayani anak-anak. Tetapi Pendeta Muller selalu mengajarkan ketika menghadapi kesulitan mereka harus berdoa. Pendeta Muller percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan ketika kita menyatakan semua pergumulan kita di dalam doa. Nah, adik-adik, apakah pernah ada yang mengalami kesulitan? Kesulitan di sekolah, masalah dengan teman, sakit. Iya, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang sudah Pendeta Muller lakukan, mari kita datang dalam doa meminta pertolongan dari Tuhan. Sama seperti cerita Alkitab tadi. Masih ingat tokohnya? Iya, Daniel bersama dengan 3 orang temannya juga melalui kesulitan. Apa yang mereka lakukan? Berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Apakah Tuhan menjawab? Iya. Seperti teladan dari Pendeta Muller dan Daniel, marilah kita belajar untuk berdoa dan menyatakan segala kesulitan kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Percaya adik-adik? Yuk, mari kita katakan bersama-sama, Tuhanlah pertolonganku. Siapa sumber pertolongan kita? Tuhanlah pertolonganku. Sekali lagi, Tuhanlah pertolonganku. Oke, sekian dulu ya cerita dari Kak Lina. Mari kita lanjutkan petualangan kita bersama dengan Kenzi dan teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kak Lina. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Wah,
keren ya adik-adik ya ceritanya tentang George Muller. Nah, pasti kalau adik-adik memperhatikan semuanya, kalian akan mendapat berkat luar biasa dari cerita yang disampaikan tadi. Nah, sekarang Kak Christine akan mendengar dan jawaban dari kalian kalau kalian memperhatikan cerita teladannya. Gitu ya Kak Raka ya, Kak Yeyen ya? Betul. Ayo Kak Raka, silahkan ditunjuk Kak, pertanyaannya apa? Sebentar, nanti Kak Raka minta perwakilan adik-adik dari daerah Indonesia Timur ya, BPD yang dari daerah Indonesia Timur, nanti boleh cepat-cepatan raise hand. Nanti Kak Olin akan menyoroti layar kalian, oke? Indonesia Timur siap-siap. Yuk. Nanti boleh disampaikan ya, apa yang bisa kita teladani dari pendeta George Muller ya. Yuk. Mana Kak Olin, apakah sudah ada? Ayo, Teman-teman semangat dari adik-adik. Indonesia Timur. Ayo, semangat. Mana Kak Olin? Ayo. Wah, sudah ada Kak. Getsemani Kupang. Wah, hebat, luar biasa. Oke. Getsemani Kupang ya. Silahkan, salah satu boleh menjawab. Ayo berpendapat boleh yuk adik-adik, ini keren nih. Apa yang bisa diteladani dari... Wow, keren Kak. Selalu berdoa, mantap. Oke Kak, satu lagi Kak. Kak Christine, ayo Kak. Satu Kak Yeyen boleh. Ayo Kak Yeyen. Ayo, dari mana Kak Yeyen? Wah, coba yang dari tadi sudah dari timur ya. Sekarang yang dari tengah. Yang dari tengah, Indonesia Tengah. Bali, itu boleh angkat tangan, silakan. Ada Jateng Bagut. Wah, antusias sekali ini Jateng Bagut Timur ya sayangku. Barat ya. Oke, kita berbagi ya adik-adik, tidak apa-apa. Besok ada lagi. Nanti adik-adik di bagian yang lain akan menerima juga tantangan yang sama. Gimana Kak Olin? Sudah ada belum yang dari Indonesia Tengah? Wah, keren semua. Ternyata semua mau menjawab ya. Luar biasa. Oh, ternyata belum ada. Baiklah, ini si Arga dari Jateng Bagut udah angkat tangan. Ya udah kita tanya sama Arga aja sih. Oke, silakan Arga. Pertanyaannya apa ya Kak Christine? Apa ya kira-kira? Apa Kak Raka pertanyaannya? Apa yang bisa diteladani dari pendeta Muller? Maaf, tidak kedengeran Kak, saya. Oke, apa yang bisa diteladani dari tokoh pendeta Muller tadi? Oh, saya belajar untuk menyerahkan segala masalah yang kita punya kepada Tuhan. Wah, keren. Wah, keren banget Arga. Terima kasih. Wah, satu lagi deh Kak. Masih ada nggak waktunya? Masih Kak, boleh satu lagi Kak. Kak Raka deh, Kak Christine deh pilih. Kak Christine boleh. Dari mana ya? Jawa Tengah. Ada nggak Jawa Tengah di sini? Jawa Tengah. Oh, itu ada Cecilia BPD Kak. BPD mana ya Cecilia? Bisa di spot dia sudah raise hand. Oke, Cecilia dari mana? Sudah bisa Kak Olin menemukan Cecilia? Ya, siapa yang lain? Ayo, silakan kasih raise hand-nya di monitor ya. Kasih tangannya. Oke, tunjuk tangan ya. Mana? Kak Olin? Theodora? Dari BPD mana itu Theodora? Wah, banyak yang melambai-lambai Kak. Wah, oke, ini Ibrena. Oke, ya. Apa Kak Yeyen pertanyaannya Kak Yeyen? Oke, Ibrena, kamu keren banget deh sudah berani angkat tangan ya. Kak Yeyen mau tanya, Ibrena, apa yang bisa kamu teladani dari Pak Pendeta George Muller tadi? Membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Wah, keren. Kalau adik-adik bisa
menolong orang yang sedang kesusahan, jangan stop untuk melakukan itu. Karena Tuhan pun bisa memakai adik-adik sekalian untuk menjadi berkat Tuhan. Dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Keren, adik-adik yang lain juga bisa ya, seperti Ibrea. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Silakan, Kak. Ya, gimana Kak Raka? Silakan Kak. Nah, wah, jawaban adik-adik keren, sahabat keren, hebat, keren semuanya ya. Meskipun yang lain belum ada kesempatan untuk menjawab, tapi Kak Raka, Kak Christine, Kak Yen, percaya kalian juga bisa menemukan teladan yang baik dari Pendeta George Muller ya. Nah, jadi cerita teladan hari ini kita belajar untuk tetap mengasihi orang lain, untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan ya. Mengasihi kan tidak harus selalu dengan uang atau benda ya Kak Christine ya, Kak Yeyen ya. Mengasihi juga bisa dalam bentuk memperhatikan, menanyakan teman kabarnya, misalnya ada kesulitan, wah ini tugasnya banyak banget nih, belajar online terus, aku nggak mudeng, sinyal di tempat tuh nggak bagus gitu. Nah, kita bisa menolong teman kita ya, sebisanya. Ya, dan bantuan lain kalau ada yang memerlukan. Begitu ya Kak Christine ya. Betul sekali Kak Raka. Nah, kalau kita tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab, cerita teladan, dan menyimak tutorial Hasta Karya, nah kita akan siap-siap nih, kita akan bergabung lagi dengan Kenzi dan kawan-kawan. Jangan leave dulu ya adik-adik, kita akan gabung dengan tokoh-tokoh keren ya. Dan kita mau lihat dan dengar apa yang akan disampaikan oleh tokoh keren untuk kita semua. Oh iya, Kak Christine mau ingetin untuk adik-adik semua, ayo tetap semangat mengerjakan tantangan yang ada di kartu keren. Ya, jangan lupa hari ini adalah kartu keren hari yang kedua. Ya, yuk kita akan bersama-sama meminta bantuan ibu guru, orang tua untuk mendampingi kalian mengerjakan kartu keren ya. Kalian akan jadi anak hebat luar biasa. Begitu ya Kak Yeyen ya. Betul banget Kak Christine, tapi Kak Yen sungguh sukacita loh, ini pasti adik-adik sudah lebih sedikit mudah dari sebelumnya ya, karena sudah lebih banyak dibantu. Walaupun demikian, adik-adik jangan patah semangat kalau belum bisa melakukannya, nggak apa-apa. Seperti kata Kak Christine tadi, ya tetap semangat ya, bisa meluangkan waktu sepanjang hari ini untuk bisa mengerjakan kartu keren bersama Papa Mama, Ayah Bunda, Bapak Ibu, atau kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita mau siap-siap nih, ketemu lagi dengan tokoh keren kita di ibadah di penutupan. Jangan kemana-mana dulu adik-adik ya. Nah, ya, Kak, kita akan dengarkan pujian ya, mungkin Kak Yeyen ya. Ya, boleh. Silakan Kak Olin boleh putar pujian sebelum kita masuk ke ketemu sama tokoh keren. Ya. Nampaknya tokoh keren sedang siap-siap untuk menyapa adik-adik lagi, Kak Christine. Berarti lagunya mungkin untuk besok hari ya adik-adik sekalian ya. Oke. Sudah tidak sabar nih Kak, pengen menyelesaikan petualangan bareng keren hari ini nih. Gimana ya? Iya. Nih udah Kak. Nih lagi siap-siap. Kita mau lihat mereka ngapain ya sepanjang tadi kita berkegiatan, itu tokoh keren kita, mereka kerjain apa aja ya. Coba kita lihat nanti. Sabar ya adik-adik ya. Ditunggu dulu ya sahabat keren ya. Ini kerennya pasti sedang sibuk. Mereka memikirkan strategi untuk menyelesaikan tantangan hari ini. Yang sabar ya, tunggu sebentar lagi, oke? Tetap semangat,
Oke? Betul, Kak Raka, betul. Nah, Kak Yeyen mau ingetin lagi supaya besok adik-adik menyiapkan ya apa yang dibutuhkan untuk besok. Nah, mereka udah datang. Sahabat keren yang di rumah, kita sudah bersama-sama belajar melalui Alkitab. Nah, apa saja yang bisa kita teladani ya? Iya, betul enggak? Kita telah belajar bahwa Allah yang hidup sanggup memberikan jalan keluar bagi kita semua. Seperti yang dialami Daniel dan teman-temannya tadi. Nah, jadi jawaban untuk masalah kita sekarang juga sama. Kita harus tetap bergantung kepada Allah. Oh, jadi begitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana kita bisa keluar dari persimpangan ini? Mana yang harus kita pilih ya? Iya nih, sepertinya belum nampak jalan keluarnya teman-teman. Bagaimana ini? Tenang Kak Nita, Kak Eva Kira, Kak Kenzi tenang. Bukankah kita kemarin sudah belajar dari firman Tuhan? Nah, saatnya kita untuk mempraktekannya lagi. Gimana nih maksudnya, Er? Aku jadi tambah bingung. Gimana sih? Duh, gini loh Kak Nita. Bukankah papa, mama, dan guru-guru di sekolah minggu sudah mengajar kita untuk senantiasa berdoa dalam segala keadaan? Oh, itu maksudnya. Iya, jadi sekarang kita harus terus melakukannya. Kita harus meminta petunjuk dari Allah. Kita yakin Allah akan memberikan pertolongan bagi kita, ya kan? Oh iya. Iya, Betul. kamu benar, Er. Kita harus percaya bahwa Allah tetap bersama-sama dengan kita. Oke, kalau begitu teman-teman, Iya, kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Iya. Oke, Yuk, kita sama-sama berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang mengalami kesulitan. Tuhan, bantu kami supaya kami bisa melalui kesulitan yang kami hadapi. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman, coba perhatikan. Itu kelihatan nggak teman-teman? Itu loh, di atas kita ini loh. Itu sepertinya ada asap deh. Iya. Biasanya jika ada asap, pasti di sana ada orang yang sedang beraktivitas. Siapa tahu ada pemukiman, ada warga di sana. Jadi kita bisa minta bantuan kepada mereka. Betul. Coba perhatikan lagi. Sepertinya kalau asapnya itu kita lihat sepertinya berasal dari persimpangan situ deh. Jalan-jalan tengah situ. Di daerah semak-semak situ loh. Oh iya. Tunggu Ken. Kenapa? Semak-semak. Iya itu. Jadi kita akan berjalan semak-semak itu. Gimana kalau lebih bahaya lagi di sana? Meskipun banyak semak belukar di situ, Nita, tapi kan lebih baik daripada kita pilih yang di sana malah ada buaya, atau yang di sebelah sini ada jurang. Nanti kalau kita jatuh gimana? Aduh iya ya. Iya Kak Nita, ini cara yang lebih baik. Kita perlu mencobanya supaya tahu hasilnya. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita dalam perjalanan kali ini. Coba deh. Bagaimana teman-teman? Kita coba aja ya. Oke Betul deh. kata Erlangga tadi. Ya sudah deh kalau begitu.
Walaupun sebenarnya aku masih agak takut sih. Oke deh, aku siap. Baiklah, ayo teman-teman. Kiranya penyertaan Allah selalu bersama dengan kita. Oke. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa besok. Wah. Aduh. Ih. Kenapa ini bayang semak berduri, teman-teman? Sakit kakiku, tanganku, kegoret-gores. Kak Nita, kita sudah berjalan sejauh ini. Mana mungkin kita akan kembali lagi. Tenang Nita, kita hanya terus berjalan supaya kita tahu di sana itu nanti ada jalan keluar atau tidak. Betul Kak Kenzi, kita tadi kan juga sudah berdoa. Nah, dengan demikian kita yakin bahwa Allah terus menyertai kita. Percaya deh. Iya Nita, aku Betul. juga sama kok. Aku merasakan juga. Teman-teman, apakah kalian menyadari ternyata di persimpangan tadi kita sepertinya nggak ketemu kan jalan keluar? Iya ya. Tapi saat kita sudah berjalan sejauh ini, ternyata itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Betul sekali. Iya, ya udah, yuk coba kita aja. Sakit. Kita lanjut yuk. Aduh. Teman-teman, coba lihat. Pepohonannya sudah mulai menghilang lama-lama semakin kita jalan terus. Wah, iya ya. Bisa jadi ini memang jalannya. Oke deh. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya. Yuk. Teman-teman, coba dengarkan baik-baik. Sepertinya ada suara hewan. Coba deh dengerin deh. Iya benar kan? Sama. Sepertinya aku juga mendengar, Itu sepertinya suara hewan, tapi suara hewan apa ya? Coba dengar, Mana sih suara apa Iya, sih? ini aku juga denger. Coba didengerin. Iya, benar-benar aku juga dengar. Coba dengerin dulu deh. Iya. Coba kita tenang, kita dengarkan dulu. Suaranya semakin lama semakin jelas. Suara apa itu ya? Suara apa ya? Ada suara burung pipit. Oh, iya kan? Ini kan suara hewan-hewan ternak juga. Iya. Tapi mana mungkin di hutan belantara seperti ini ada hewan ternak? Kambing gitu. Iya juga sih ya. Masa ada? Apa mungkin ada yang mengembalakan kambing di sekitar sini? Tapi tidak mungkin, ini kan hutan belantara. Tidak mungkin ada yang menggembalakan di daerah sini. Tunggu. Kita dengarkan lagi. Sepertinya bukan hanya suara hewan deh. Tapi sepertinya ada beberapa orang yang sedang beraktivitas. Iya deh, sepertinya bener deh. Ada suara orang yang sedang beraktivitas. Iya, betul. Kalau gitu, kita cepat deh lanjutkan perjalanan. Sepertinya kita semakin dekat dengan jalan keluar. Wah, aku jadi semakin semangat kalau begitu. Ayo kita lanjut yuk. Aduh, Loh, Kenapa nih? kakiku udah gak kuat. Aduh, rasanya sakit semua, aku capek.
Sebaiknya kita beristirahat dulu aja ya. Tapi iya sih bener ini. Kakiku juga sakit, mungkin tergores semak-semak tadi mungkin ya. Oke deh. Baiklah kalau begitu. Oke deh, sahabat. Sebaiknya kita semua beristirahat dulu ya. Oh iya, tetap kerjakan kartu keren kalian. Besok kita akan lanjutkan perjalanan kita. Oke? Satu lagi. Jangan lupa selesaikan. Sampai jumpa besok ya. Besok Dadah, Tuhan memberkati. Pastikan besok ya, aku tunggu. Sampai jumpa besok. Capek. Nah, besok. Nah, ini lihat teasernya dulu. Lihat teasernya dulu, sahabat keren. Apa yang terjadi besok ya? Wah, apa yang terjadi? Wah, ada apa ya? Apa yang terjadi dengan keren? Tunggu besok ya. Oke?